Satu, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala pada sore hari ini boleh memberikan kami kesempatan lagi untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk bulan ini tema yang diberikan kepada saya adalah kehidupan doa, ya benar ya, kehidupan doa. Saya percaya setiap kita ibu-ibu mengerti tentang doa ya, karena kita adalah orang-orang yang bukan orang yang baru mengenal Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah lama mengenal Tuhan ya. Ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah nafas orang percaya kepada Tuhan ya. Jadi tatkala kita kurang berdoa, maka nafas kita itu agak berkurang, agak mengge-mengge, bener ya. Agak sesak napas. Ya, hidup kerohanian kita ya. Dan kalau kita mulai malas berdoa, ya, hendak lagi apa-apa datang sama Tuhan meminta petunjuk dari Tuhan, maka lama-kelamaan namanya itu nafas. Kalau sudah tidak bernafas, maka pasti dia lama-lama akan mati, akan tidak ada hubungan lagi dengan Allah. Sebabnya mari kita mau memperhatikan akan kehidupan doa kita di hadapan Tuhan ya. Mari kita mau belajar sama-sama mengapa kita harus berdoa ya. Kenapa kita harus berdoa di dalam kehidupan kita? Mengapa kita harus berdoa? Yang pertama, karena doa adalah perintah Allah pada orang percaya kepada Tuhan. Ya, kita mau baca itu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Dikatakan, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu ya. Saya baca ayat 16 sampai ayat 18, padahal itu kan hanya ayat 17 yang menyatakan tentang doa, tetaplah berdoa. Tetapi kenapa saya sampai ayat 18? Karena di situ dikatakan 18 bagian B, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi itu yang dikehendaki Allah, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, untuk kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Tetaplah berdoa. Kalau dikatakan tetaplah berdoa berarti ini bukan hanya terjadi 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Tetapi itu harus terus menerus di dalam kehidupan kita. Kita harus tetaplah berdoa. Dalam keadaan apapun tetaplah berdoa. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Saat kita menghadapi masalah tetaplah berdoa. Tidak menghadapi masalah pun tetaplah berdoa. Kadangkala kita berdoa kepada Tuhan hanya tatkala kita sudah terjepit, tatkala kita menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Sepertinya semua jalan sudah buntu. Kita minta tolong sama orang lain sudah tidak bisa tolong kita. Dokter sudah angkat tangan, orang-orang yang di sekitar kita tidak ada yang mampu. Baru kita ingat, iya ternyata ada Tuhan. Aku ini belum doa sama Tuhan. Loh, kadangkala Tuhan itu, doa itu adalah pilihan terakhir kita. Tuhan itu adalah pilihan terakhir orang-orang. Dan saya percaya bukan ibu-ibu di tempat ini. Amin. Ibu-ibu itu, doa itu adalah pilihan yang pertama di dalam kehidupan kita. Bukan tatkala kita menghadapi masalah toh kita datang berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu adalah perintah Tuhan kepada setiap kita. Maunya Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Kenapa? Bagian kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena doa merupakan sarana komunikasi manusia dan Sang Pencipta. Komunikasi kita dengan Sang Pencipta, komunikasi kita dengan Tuhan, Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani ini. Dan doa merupakan sarana komunikasi kita. Kalau komunikasi itu berarti ada 2 area yang terjadi, ngobrol, saling berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan kita tok yang ngoceh di hadapan Tuhan dengan segala macam masalah yang kita hadapi.
bukannya tidak boleh ya, itu boleh. Tetapi bukan itu, bukan hanya kita ngoceh Tuhan, aku ini loh, aduh suamiku kok menjengkelkan Tuhan, anakku kok begini Tuhan, aku sakit hati loh Tuhan sama temenku, ibu gembalaku Tuhan jengkel no loh Tuhan, tadi aku salaman, dia agak-agak ndak ini loh, aku ndak dipedulikan, soalnya aku itu orang ndak punya loh Tuhan. Segala macam unek-unek kita sampaikan sama Tuhan, bukannya ndak boleh, tetapi firman Tuhan katakan, komunikasi itu harus dua arah. Harus juga kita bersaat teduh, kita berdiam diri di hadapan Tuhan, bukan berdiam diri terus kita tertidur loh ibu-ibu. Berdiam diri dan kita akan melihat betapa Tuhan akan memberikan damai, sukacita dari Tuhan. Walaupun tidak langsung saat itu juga masalah kita terselesaikan. Benar ya? Tapi Tuhan memberikan kita damai, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kemampuan. Seolah-olah itu ada Tuhan yang memeluk kita tatkala kita berdoa. Kita menyampaikan semua isi hati kita kepada Tuhan ya. Kadang-kala saya pernah menghadapi saat yang sangat berat di dalam hidup saya rasa saat berat dalam hidup saya. Saya itu tidak bisa ngomong sama Tuhan. Saya itu cuma datang sama Tuhan terus saya bilang, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Tapi saya nangis. Saya tidak bisa ngomong sama Tuhan masalah saya. Saya bilang, Tuhan tahu masalahku. Tapi aku percaya Engkau baik. Dalam, loh kok murung-murung kepencet. Dalam segala perkara, Tuhan tahu apa yang menjadi masalah kita. Ya Bapak Ibu, kita memang harus ungkapkan sama Tuhan. Walaupun Tuhan maha tahu tapi Tuhan mau. Kita mau jadikan dia adalah Bapa kita yang kita percayakan segala apapun yang ada di dalam hati kita, kita ungkapkan. Dan tatkala saya datang sama Tuhan saya cuma bilang, terima kasih Engkau baik. Engkau baik. Walaupun dalam keadaan tidak enak, saya kata Tuhan tetap baik. Benar, amin. Walaupun dalam keadaan kita dikecewakan, dalam keadaan kita sakit hati kita sepertinya, tidak ada keadilan di dalam kehidupan kita. Kok tidak ada seperti yang baik di dalam kehidupan kita. Tetap kita katakan Tuhan baik. Amin. Tetap katakan Tuhan baik Bapak Ibu ya ibu-ibu. Nah kita lihat. Yang pertama tadi itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua doa merupakan sarana komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Doa tidak selalu berupa permintaan, sudah saya katakan tadi, atau permohonan kita kepada Tuhan. Namun doa bisa berwujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Ya, ucapan syukur. Kalau kita punya anak, 2 orang, ya saya kasih contoh. Yang satu itu tiap kali ketemu kita, Ma minta uang. Ketemu lagi, Ma sepatuku sudah rusak loh Ma. Aku malu loh Ma. Sekarang sepatuku model yang seperti ini yang lagi canggih. Yang lagi musim saat ini, ngetren saat ini, teman-temanku pakai ini. Aku minta dong Ma belikan. Ma aku enggak mau handphone lagi yang model seperti ini. Dan kita punya anak yang gini, enggak usah Ma beli. Ini aja sudah bagus kok Ma. Enggak usah Ma beli lagi sepatunya. Kayak gini aja enggak rusak-rusak kok. Loh kira-kira hati kita condong kemana? Ke yang mana? Anak yang mengucap syukur, benar ya? Ya. Jadi doa itu tidak selalu berupa permintaan atau permohonan kita terhadap Tuhan. Namun bisa berwujud ucapan syukur. Ucapan perasaan kita. Enggak apa-apa kita ngomong sama Tuhan. Tuhan itu loh bencekno loh Tuhan. Daripada kita cerita sama orang, Bu, si ibu itu loh bencekno. Wah disampaikan. Tapi kalau kita ngomong sama Tuhan, ya Tuhan enggak. Kamu kok kurang ajar ya, bencekno orang enggak. Terus ngomong gini, ampuni ya Tuhan, kayaknya hatiku sakit Tuhan. Enggak apa-apa loh, enggak salah. Loh dia kan Bapak kita, bener ya. Jadi enggak salah ya. Ucapan syukur, perasaan hati kita, emosi kita terhadap situasi yang kita alami kepada Tuhan. Dan baik kepada sesama kita saat kita susah maupun senang. Jadi kita ungkapkan lewat doa kita kepada Tuhan ya. Doa bisa juga berupa pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, pujian penyembahan kita. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, gimana caranya orang kok bisa doa sampai berjam-jam ya?
Bukan hanya Tuhan, aku minta ini, minta itu, minta ini. Banyak sekali list yang dibacakan di hadapan Tuhan. Bukan itu ya, bukan itu tok. Tapi doa juga bisa berupa pujian. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Gitu loh ibu-ibu, menyembah seperti itu. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak pernah berubah, Engkau Allah yang tahu isi hatiku. Seperti itu kita menyanyi, memberikan pujian, memberikan penyembahan kepada Tuhan lewat kita berdoa, bersaat teduh dengan Tuhan. Ya. Dan ketiga, doa menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Dengan berdoa kita menunjukkan betapa kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca, 2-3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Allah menegaskan kepada kita, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang anakmu, jangan khawatir tentang cucumu, jangan khawatir tentang suamimu, tentang pelayananmu, tentang orang-orang yang terdekat di dalam kehidupanmu. Tetapi firman Tuhan katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tatkala kekhawatiran datang, firman Allah katakan jangan terus hidup di dalam kekhawatiran, tetapi nyatakanlah kepada Tuhan dalam doa dengan ucapan syukur. Amin. Ya, kekhawatiran datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Kita tidak selamanya bisa menolong mereka, bisa mendampingi mereka, enggak bisa selamanya. Setelah kita tua, akhirnya kita apa? Ibu-ibu mati. Ada yang enggak mati? Ayo. Ya mungkin enggak sampai tua juga bisa mati, benar ya? Kita tidak bisa mendampingi anak kita selamanya, cucu kita selamanya, orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita yang kita sayangi selamanya. Tetapi firman Tuhan katakan tatkala ada kekhawatiran di dalam hati kita, datang iblis memberikan kekhawatiran. Firman Allah katakan, nyatakanlah kepada Tuhan dengan permohonan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, kita tidak mampu, kita tidak bisa, kita tidak sanggup. Kita adalah orang-orang yang tidak punya kekuatan sedikit pun. Tetapi percayalah, Allah adalah Allah yang maha besar. Amin. Dia Allah yang sanggup menolong. Dialah Allah yang sanggup kita andalkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan suami, mengandalkan orang yang di sekitar kita, yang sepertinya sanggup untuk menolong kita, ya kita siap-siap kecewa, ya, karena tidak ada satu orang pun yang sanggup untuk menolong kita. Tetapi tatkala kalau kita memandang Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Sebabnya mari kita mau berdoa kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan, mau memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita berdoa kepada Tuhan? Yang pertama, berdoa dengan tulus. Hati yang tulus, tidak munafik. Tuhan Yesus ngomong seperti itu loh. Jangan munafik ya. Tuhan yang katakan, bukan saya loh ibu-ibu ya, jadi enggak perlu marah pada saya, enggak boleh marah ya. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 ya. Matius 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Nah, kita lihat orang munafik seperti apa sih cara mereka berdoa? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Zaman dulu itu seperti inilah sikap orang Yahudi ya. Mereka berdoa suka di tikungan, mereka senangnya pakai baju-baju kebesaran,
pergi maunya dihormati orang, pergi ibadah itu maunya duduk di depan. Ya bukan berarti yang di depan ini orang munafik, bukan loh. Maksudnya mereka itu maunya seperti apa? Kenapa mereka melakukan itu? Supaya dipuji orang. Ini orang munafik ya dikatakan ya. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Wih, di jalan raya loh mereka. Supaya mereka dilihat orang. Ya kenapa mereka lakukan itu? Supaya dilihat orang. Semakin banyak orang melihat semakin bagus ya. Kalau perlu sekarang kan sudah ada sosmed. Kalau perlu tak share kemana-mana. Aku ini berdoa. Weh. Aku ini berdoa loh, berdoa itu sampai 5 jam, 6 jam, puluhan jam. Kalau perlu kayak kemarin tuh 24 jam ya, mungkin di-sharekan doa 24 jam, enggak henti-hentinya 24 jam. Itu untuk apa sih? Untuk kebanggaan diri, ini orang munafik. Dan firman Allah katakan, orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Upanya yaitu mereka bangga, wih aku ini orang yang suka berdoa. Aku ini orang yang suka berpuasa. Ibu kalau berdoa berapa jam satu hari? Ada kan orang yang pernah, ada seorang ibu tanya sama saya. Bu, ibu sudah tanya sama Tuhan tentang masalah saya. Dia minta tolong. Ada masalah dia, katanya dia menikah sama orang Amerika. Tapi orang Amerika, enggak Amerika asli. Orang tuanya itu Amerika dan orang Indonesia. Terus udah gitu, tapi semua atas nama istrinya karena suaminya kan bukan orang Indonesia asli. Jadi dia katanya dapat pensiunan istrinya nanti kalau suaminya kalau keluar dari Amerika itu sampai berapa M. Kita hamba Tuhan tuh semangat sekali mendoakan ya karena banyak janji-janji manis yang dikatakan. Pokoknya aduh kalau dapat nanti berapa persen gini sampai ditanyakan ke pendeta besar ya apa kapan turunnya ini uang dari Amerika demikian ya. Terus dia ngomong gini sama saya, Bu Pahala, kenapa? Enggak ada, Tuhan enggak bicara sama ibu. Terus saya bilang, Tuhan kalau bicara sama saya ya pasti juga bicara sama Taci. Saya ngomong gitu, ya masa bicara tok sama saya, itu masalahnya siapa? Kok bicara sama saya, bicara sama situ. Tak gitu kan. Terus mari gitu ibu, kita berdoa terus. Selang berapa tahun kemudian mamanya meninggal. Terus katanya ibu ini, aduh berarti mama saya itu enggak dapat berkat. Nanti kalau mendapatkan berkat, ibu-ibu. Dan dia sudah merancangkan karena saking banyaknya uang yang akan cair. Nanti tidak akan bisa rekening Indonesia menampung. Jadi dia itu sudah buka rekening dari Singapura, rekening dari mana-mana. Untuk supaya mendapatkan itu. Sudah pergi ke ibu Gonang, sudah pergi ke ibu-ibu yang bisa bernubuat semua. Katanya secepatnya nanti akan cair uang itu. Apa yang terjadi? Berapa bulan kemudian dia sakit. Setelah dia sakit dia meninggal. Suaminya nikah lagi. Lah kita lihat ya. Loh jadi ibu-ibu ya ndak usah tanya orang ya. Bu ibu sudah berdoa. Saya apa katanya Tuhan ya untuk saya. Ndak usah gitu. Ibu-ibu nanti dibujui orang ya. Nanti dibohongi orang. Ibu-ibu. Kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Tuhan yang memegang hari esok kita. Makanya kita harus menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Berdoalah jangan seperti orang munafik ya. Yang pertama ya ini orang munafik dikatakan. Tetapi apa yang harus kita lakukan ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini orang munafik. Tetapi jika engkau berdoa, apa katanya? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Masuk kamar, dengan kata lain. Motivasi kita bukan dilihat orang, tapi tahulah, percayalah, walau kita di tempat yang tersembunyi, kita di dalam kamar hanya seorang diri, ada Tuhan yang memperhatikan ibu-ibu tatkala berdoa kepada Tuhan. Amin. Ada Tuhan, ya. Enggak perlu diperhatikan oleh siapapun. Enggak perlu tatkala suami datang baru pura-pura doa. Aduh Tuhan,
pada selama suaminya itu pergi kerja, mungkin kita ngobrol menjelekkan orang, kita mungkin kelayapan. Waktu suaminya mau pulang, cepet-cepet pulang, pergi ke kamar berdoa. Supaya suaminya lihat, wih istrinya luar biasa loh istriku ya. Bukan, itu namanya munafik, benar ya ibu-ibu. Jangan seperti itu ya. Jadilah orang yang benar-benar luarnya baik, hatinya juga baik. Amin. Yang di hati dan di luar kita sama-sama baik, benar di hadapan Tuhan. Doa dengan tulus, tidak munafik. Yang kedua, hindari doa yang bertele-tele. Doa yang kemana-mana gitu loh. Kayak enggak ada tujuan. Pokoknya dia berdoa itu seperti berdeklamasi, berpuisi ya. Dikira berdoa seperti itu bagus mungkin ya. Karena saking pinternya ngomong, bagus menyusun kata-kata, bertele-tele. Sampai doa untuk makan aja, Tuhan tolong pemerintah kami ini. Nggak usah ya, apalagi kalau lagi orang lapar semua ya. Nggak usah, Tuhan itu tahu. Nanti kalau doa syafaat, doa puasa, doa pagi, doa malam, doa syafaat. Tapi kalau mau makan nggak usah, ya ampun ya ibu. Jangan bertele-tele, benar ya dikatakan. Kita jangan mengucapkan banyak kata-kata kosong ya. Seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah bertele-tele. Yaitu orang munafik, tidak mengenal Allah. Mereka bertele-tele. Tetapi sebaliknya, doalah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Seperti yang terjadi kepada Elisa tatkala Raja Elia ya. Setelah Raja Elia selesai dia bertanding dengan Nabi Baal, setelah 3,5 tahun masa kemarau, dikatakan firman Tuhan, Elia ngomong kepada anak buahnya, kepada asistennya, ayo ngomong kepada Ahab, cepat pulang karena sebentar lagi hujan akan turun. Terus dia suruh sama bujangnya, ayo kamu naik, lihat awan, ada awan atau tidak. Terus si bujangnya mengatakan, lah enggak ada awan Tuhan. Kedua kali, ketiga kali, sampai 7 kali disuruh lihat ada awan atau tidak. Setelah ke-7 kali, bujangnya ini mengatakan, ada sebesar telapak tangan. Telapak tangan itu segini loh ya. Segini, awannya di langit itu hanya segini. Padahal sudah 3,5 tahun kemarau, tidak ada hujan ya. Karena nubuat dari Nabi Elia. Nah setelah itu, apa yang terjadi? Nabi Elia ngomong kepada bujangnya, ngomong kepada Ahab, ayo cepat pergi, nanti kena hujan kalau kamu tidak cepat-cepat pergi. Katanya demikian ya, dari Gunung Karmel. Nah setelah itu, turunlah hujan, tadinya hanya setelapak tangan, kita lihat. Elia walaupun manusia biasa karena dia bersungguh-sungguh berdoa, meminta pertolongan daripada Tuhan, maka Tuhan menurunkan hujan tersebut. Kita lihat Bapak Ibu-ibu. Jadi mari kita mau bersungguh-sungguh, mau bertekun datang kepada Tuhan ya. Nah kita mau belajar, doa dimulai dengan 3 permohonan yang berpusat pada Allah dan kemuliaannya. Kita mau baca, kita mau lihat dulu doa Bapa kami ya. Kita mau baca di dalam Matius. Kita mau baca di dalam Matius, seterusnya yang Matius 6 tadi ya. Matius 6. Setelah Matius 6, Matius pasal 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi doa kita tidak akan dikabulkan kalau kita banyak kata-kata yang kita katakan kepada Tuhan. Tidak membuat Tuhan mengabulkan doa kita.
Doa kita dikabulkan kalau hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, jadi ibu-ibu, jangan seperti orang kafir, tapi biarlah kita mau menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan seperti mereka, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Kalau begitu Bu Pahala, tidak perlu berdoa ya, wong Tuhan tahu. Lah, tetap berdoa. Karena doa itu sarana komunikasi kita. Kita menjalin hubungan dengan Tuhan ya lewat doa. Kita menjalin hubungan intim dengan Tuhan ya lewat doa. Firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh adalah orang yang hidupnya benar dan takut akan Tuhan. Karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Kita lihat, bergaul erat. Gimana caranya bisa bergaul erat dengan Tuhan? Membangun hubungan intim dengan Tuhan. Karena itu ayat 9, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya, ayat yang ke-9 tadi. Dikuduskanlah namamu. Doa dimulai dari 3 permohonan yang berpusat kepada Allah dan kemuliaannya. Yang pertama, dikuduskanlah namamu. Ya, kita harus menyerukan, memanggil Allah kita dengan hormat. Kita menghormati dia, kita memuliakan dia, kita meninggikan dia. Kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus, maka saya percaya kalau kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, kita pun juga akan hidup apa? Kudus. Ya, kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan kalau kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, ya. Makanya ibu-ibu kita mau jaga hati, kita mau jaga kehidupan kita untuk setiap hari kita mau minta Tuhan untuk menyucikan akan kehidupan kita. Ya, Allah, kita menghormati kita memuliakan dia dan kita meninggikan Tuhan lewat kehidupan kita. Ya, yang kedua, datanglah kerajaanmu pada ayat yang ke-10 ya. Permohonan kita agar kerajaan Tuhan terwujud dan pemerintahannya yang penuh keadilan tersebar luas lewat kita anak-anak Tuhan ya. Jadi datang kerajaan Tuhan bukan seperti apa ya kerajaan Tuhan turun ya. Lewat hidup kita. Firman Allah katakan kerajaan Tuhan itu bukan kerajaan yang seperti dunia ini yang makan minum. Tetapi kerajaan Tuhan itu adalah damai sukacita dari Roh Kudus. Jadi kalau kita minta kerajaan Tuhan itu turun di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang membawa damai, membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kerajaan Tuhan itu turun dan itu kita harus upayakan, usahakan ada perjuangan dari dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Ya, dikatakan firman Allah, kalau damai, kalau kedamaian itu bergantung kepada kita, maka ya kita mau hidup damai dengan siapapun, belajar untuk hidup damai dengan siapapun. Ya, kita lihat. Jadilah kehendakmu ayat 10, Matius pasal 6 ayat 10. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan jadilah kehendakku Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan jadilah kehendakmu. Kehendak manusia itu banyak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau kehendak manusia itu orang jahat, orang berbuat jahat sama saya. Tak balas, kon kira kamu tuh yang bisa ya. Aku lebih bisa dari kamu. Ya kita kan gitu. Tak balas kamu bikin saya rugi satu, tak bikin kamu rugi 10. Itu kehendak manusia tapi kehendak Tuhan tidak. Kehendak Tuhan mengatakan ampunilah. Kehendak Tuhan mengatakan sebelum kita berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada orang-orang yang berbuat salah kepada kita, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita mangkel. Ampunilah mereka, ya. Kalau kehendak manusia itu bos itu dia yang dilayani, tapi kalau kehendak Tuhan, bos itu yang melayani. Benar enggak? Tuhan katakan aku datang untuk melayani. Kalau kamu mau menjadi besar, kamu jadi pelayan.
Loh itu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan harus kita mengerti dan kita mau belajar itu di dalam kehidupan kita. Nah kita lihat apa yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Kita mau belajar tentang hal berdoa ini. Matius 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Hal pengabulan doa, kita lihat. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah kita lihat. Firman Allah katakan mintalah. Ibu-ibu sudah minta sama Tuhan? Tapi tidak semua keinginan kita loh. Tadi kan sudah saya katakan kehendak Tuhan. Ya, beda dengan kehendak kita. Nah kalau kita meminta apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan pasti berikan. Setelah kita meminta Tuhan katakan, carilah maka kita akan mendapat. Ini lebih kita lagi harus punya usaha untuk mencari. Dan dikatakan ketuklah pintu, maka pintu akan dibuka. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk pintu baginya, pintu dibukakan. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidak mau berdoa, ibu-ibu hanya mengatakan yang penting Tuhan tahu hati saya, Tuhan Engkau tahu hati saya. Dan kita tidak mau datang bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Maka saya percaya masalah kita tidak akan terselesaikan. Amin. Bagaimana caranya supaya masalah kita terselesaikan? Datang kepada Tuhan. Ya, jangan tawar hati, jangan kecewa, jangan menyalahkan orang-orang yang di sekitar kita, terlebih menyalahkan Tuhan. Tetapi biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Nah kita lihat kenapa dikatakan, adakah seorang, ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Nah kita lihat, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ibu-ibu, firman Allah katakan kalau kita meminta roti, kalau kita meminta ikan, enggak mungkin Tuhan akan memberi kita batu. Tatkala kita meminta ikan, tidak mungkin Tuhan memberikan kalajengking, ular kepada setiap kita. Tetapi Tuhan akan memberikan yang baik kepada setiap pribadi kita masing-masing. Ya, sebabnya mari kita meminta kepada Tuhan. Ya, jangan malu karena Dia adalah Bapa kita. Kita harus mau membuka hati untuk datang meminta kepada Tuhan. Tapi ingat, doa tidak bisa mengubah kedaulatan Tuhan. Amin. Doa tidak bisa mengubah. Doa bukan mengubah kehendak Tuhan supaya ikut kehendak kita. Tetapi lewat doa Tuhan mengubah kita. Amin. Lewat doa tadinya kita mungkin orang yang keras hati, yang tidak mau berdamai, yang susah sekali mengampuni. Tuhan ubah kita. Dan kala Tuhan mengubah kita, maka masalah kita pasti diubah Tuhan. Amin. Lo bener lo. Kalau Tuhan mengubah pikiran kita, perasaan kita, kalau Tuhan mengubah cara pandang kita, maka saya percaya masalah kita akan terselesaikan. Ya, ada dua orang yang berjalan, yang satu itu suka bersungut-sungut, yang satu itu adalah orang yang suka bersyukur. Mereka berdua jalan. Nggak enak ya sekarang ini ya, musim panas. Nggak enak sekali gini. Terus yang satu, bersyukurlah ada panas. Panas itu bagus loh, panas matahari, apalagi panas matahari pagi. Mengandung vitamin D. Ambil yang baik. Mari itu pergi lagi, jalan lagi. Waktu hujan, aduh hujan di mana-mana becek gini. Loh, ibu-ibu. Jadi sebenarnya cara pandang kita yang kita minta Tuhan untuk mengubah. Tuhan tidak pernah mengubah kehendak Tuhan. Karena kita berdoa betul sama Tuhan terus. Oh iyalah, kamu enggak apa-apa. Nanti doamu itu orang yang jahat sama kamu kecelakaan, tak bikin dia celaka. Enggak gitu loh ibu-ibu. Enggak, Tuhan tidak
tidak bisa mengubah kehendaknya karena kita berdoa kepada Tuhan. Tapi Tuhan sanggup mengubah kita tatkala kita berdoa. Doa tidak menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita, ya. Tuhan tidak menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak kita. Sebaliknya, doa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Amin. Kehendak kita yang harus kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan mau-maunya kita, tapi kita mengatakan, Tuhan suka-sukamu. Ada tuh lagu gitu, suka-sukamu Tuhan, suka-suka Tuhan. Dia mau lakukan apapun dalam hidup kita, tetap itu yang terbaik dalam hidup kita. Kita mau menghidupi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun doa kita mungkin tidak terjawab, bukan tidak terjawab, mungkin belum terjawab, tapi ada yang doanya tidak terjawab loh. Contoh siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dikatakan sampai 3 kali dia minta sama Tuhan. Tuhan, ya, ada iblis yang menggocoh dia sehingga ada duri di dalam dagingnya. Enak enggak duri di dalam dagingnya? Enggak enak ya? Enggak enak loh, bener, duri dalam daging. Kalau ibu-ibu kena, kalau ada papan kayu, terus kita giniin, terus kena apanya? Apa sih namanya kalau orang Jawa bilang? Kesusupan, ada ketelusupan. Kalau kena itu sedikit aja di jari kita, enak enggak? Enggak enak. Kalau kita biarkan itu bisa cekot-cekot. Ini Rasul Paulus katakan dia minta sama Tuhan, Tuhan tolong cabut duri di dalam dagingku. Itu sampai 3 kali orang yang sebesar Rasul Paulus, ya, sekali berasul Paulus yang hidupnya sungguh-sungguh rasul yang besar. Itu Tuhan enggak jawab loh. Tuhan jawab enggak, Bu Gembala? Enggak jawab. Tuhan ngomong apa? Cukup kasih karuniaku. Kasih karunia Tuhan itu besar di dalam hidup kita. Mungkin ada doa-doa kita yang saat ini belum terjawab dan kita mungkin katakan, Tuhan kenapa sih Tuhan belum jawab? Kok sepertinya Tuhan tidak sayang sama aku? Kok sepertinya Tuhan tidak memperhatikan aku? Tuhan katakan, cukup kasih karuniaku. Ya, kalau kita melihat kasih karunia Tuhan yang besar, yang sudah kita pelajari selama 1 bulan yang lalu, yang kita adalah orang yang tidak layak, kita yang bukan ahli waris, bukan anak, kita adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan melayakkan kita karena kasih karunia-Nya itu cukup untuk kita. Amin. Cukup untuk kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak inginkan Rasul Paulus ini menjadi orang yang sombong. Rasul Paulus ini dipakai Tuhan secara luar biasa, ya, sehingga dia pernah dikatakan dia naik, ya, ke tingkat surga tingkat berapa, sehingga dia itu dikasih duri untuk supaya dia itu tidak sombong, karena dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita lihat, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, dan itu untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus sebagai contoh, tatkala dia di taman Getsemani dia mengatakan, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini dariku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Yesus selalu dari cawan itu tidak, dia disalibkan. Jangan memaksa kehendak kita. Seperti orang Israel, memaksa kehendak mereka, meminta raja kepada Samuel. Ya, tadinya Tuhan adalah raja mereka. Karena mereka melihat orang kafir itu, mereka ada raja. Dia minta raja sama Samuel. Minta raja, akhirnya Tuhan memberikan mereka raja. Ya, memberikan Saul, memberikan Daud, memberikan Salomo, dan raja-raja seterusnya. Tapi lewat raja-raja tersebut, orang Israel jatuh di dalam dosa. Kita lihat ya, jadi mari kita mau berserah penuh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau bangun hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Mari tatkala kita menghadapi masalah, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita kecewa dengan Tuhan. Tapi sebaliknya kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau ungkapkan segala kekhawatiran, segala masalah, segala persoalan kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur ya. Kita mau pujikan pujian yang terakhir tadi.
Saya undang singer, GL dan pemain musik. Pertolongan Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita mau senantiasa berserah hanya kepada tangan Tuhan kita yang kuat. Saya tidak tahu apa yang menjadi masalah ibu-ibu pada malam hari ini. Tetapi percayalah, tatkala kita datang kepada Tuhan dengan tulus, tatkala kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tatkala kita datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, tatkala kita datang kepada Tuhan dengan kita meletakkan kehendak Tuhan, kita menyelaraskan dengan kehendak Tuhan, maka apa yang Tuhan kehendaki itu akan terjadi. Hal yang baik, hal yang luar biasa, hal yang indah Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kita mau katakan pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. pertolongan-Mu begitu ajaib. Saya undang ibu-ibu semua bangkit berdiri. Begitu ajaib. Saya minta Ibu Putut berdoa. Kaulah